Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Sore. Terima kasih saya ucapkan kepada kita semua yang telah hadir di tempat ini. Pada kesempatan kali ini kita harus mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan atas kehadirannya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua di sini adalah orang tua yang baik. Tapi kita dituntut untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Ada kata lebihnya ya Bu, ya Bapak. Nah, kenapa sih kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Ada yang tahu Pak, Bu? Kita menjadi orang tua yang lebih baik karena orang tua yang lebih baik itu akan membesarkan anak-anak yang hebat. Anak-anak inilah yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Nah, kita akan belajar bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Yang pertama itu adalah orang tua harus memahami pentingnya menyamakan ucapan dan tindakan sebagai orang tua. Atau dengan kata lain, orang tua itu harus penuh integritas. Ada kan Inang amang orang tua yang hanya pandai menyuruh aja. Dia pandai menyuruh anaknya tapi dia tidak bisa memberikan contoh. Misalnya, ayo nak gereja, tapi dia sendiri gak pergi ke gereja. Ayo nak kerjakan PR belajar, tapi dia sibuk main game, sibuk main HP. Dia tidak ikut mendampingi anaknya saat mengerjakan PR-nya. Nah, bagaimana kita menjadi orang tua yang lebih baik? Kalau perbuatan kita dan tingkah laku kita tidak bisa sama dengan ucapan kita. Nah, kita harus belajar bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik lagi dengan penuh integritas. Kita akan bernyanyi ya Pak sambil ada gerakan-gerakannya, tapi gak usah diri, duduk aja. Oke, kita akan bernyanyi kepala pundak lutut. Ikuti ya Pak, ada gerakannya ya Pak, tahu kan? Ayo. Kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Lebih cepat lagi ya Pak. Kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Cepat lagi ya Pak. Kepala, tengok saya Pak. Kepala pundak lutut kaki. Nah, pasti orang Bapak melihat apa yang saya lakukan kan? Ya. Bapak nggak mendengar apa yang saya katakan kan? Ya. Nah, begitu juga lah anak-anak itu Pak. Bu, anak-anak itu cenderung melihat apa yang kita lakukan daripada apa yang kita ucapkan. Kita menyuruh anak untuk jadi anak yang baik, rajin bekerja, rajin belajar, rajin gereja. Tapi kalau kita sendiri nggak mencontohkan, itu semua akan sia-sia. Seorang anak nggak akan bisa menjadi baik kalau orang tuanya nggak baik. Nah, kemudian menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah menyadari bahwa anak adalah peniru orang tua untuk hal yang baik dan yang juga buruk. Seorang anak itu nggak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk kalau nggak diajari orang tuanya. Anak itu bagaikan selembar kertas putih. Nah, bagaimana dia proses pembentukannya itu dipengaruhi oleh bagaimana cara pengasuhan orang tuanya. Kalau orang tuanya sering mengajarkan hal-hal yang baik, pasti anak itu akan tumbuh menjadi anak-anak yang baik. Tapi kalau orang tuanya hanya memberikan contoh-contoh yang buruk saja, pasti anak ini juga akan tumbuh menjadi anak yang tidak baik, anak yang kadang nakal, anak yang tidak tahu aturan, dan lain-lain. Nah, di sini dikatakan harus bisa. Nah, di sini dikatakan bahwa kita harus bisa menjadi panutan, menjadi contoh bagi anak-anak kita. Karena ada istilah mengatakan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Bagaimana kita, keseharian kita, bagaimana pola pikir kita, tindakan kita, itu akan sedikit banyak akan mempengaruhi perkembangan anak kita, pribadi anak-anak kita. Nah, kemudian bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah harus memahami bahwa miskin harta bukan berarti miskin sebagai orang tua. Kita harus paham ya Mang Ina, ukuran materi itu nggak menjamin bahwa seorang anak akan tumbuh menjadi anak yang berhasil. Banyak kasus Ina Amang bahwa anak yang terlahir dari orang tua yang mampu, orang tua yang kaya, tapi dia malah
jatuh ke dalam dunia narkoba, seks bebas misalnya, dan hal-hal negatif lainnya. Ini nggak menjamin, karena mungkin banyak orang tua yang berpikir bahwa dengan dia memberikan materi yang cukup kepada anaknya, dia menganggap bahwa kebutuhan anaknya sudah terpenuhi. Padahal bukan hanya materi yang dibutuhkan seorang anak itu, tapi kasih sayang dari kedua orang tuanya, waktu yang berkualitas dari kedua orang tuanya. Dia butuh ditemani, butuh dibimbing oleh kedua orang tuanya. Nggak cukup hanya diberikan uang saja, hanya dipenuhi kebutuhannya. Sebagai orang tua yang lebih baik, ada baiknya kalau kita harus bisa menyeimbangkan antara kebutuhan materi dan kebutuhan kasih sayang yang harus dirasakan oleh seorang anak. Kemudian bagaimana sih menjadi orang tua yang lebih baik itu? Yaitu dengan memahami pentingnya menunjukkan kasih sayang dan bersikap konsisten serta tidak melakukan kekerasan fisik dan non fisik. Orang tua yang lebih baik sebisa mungkin jangan sampai menghukum anaknya dengan kekerasan fisik, misalnya menampar anaknya karena hanya melakukan kesalahan yang sepele. Ketika seorang anak melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang tidak baik, orang tua yang lebih baik itu harus bisa menasehati anaknya dengan penuh kasih sayang, dengan kata-kata yang baik, yang positif. Jangan sampai melukai hati anak, membuat anak menjadi trauma, menjadi tidak nyaman, menjadi depresi. Kita harus menghindari kekerasan fisik dan non fisik. Kemudian menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah memahami peran ayah dan manfaatnya dalam pengasuhan anak. Kita harus paham ya Manina, bahwa membesarkan seorang anak itu bukan hanya menjadi tugas seorang ibu, tapi tugas keduanya, ayah dan ibu. Karena ketika seorang ayah terjun atau turun langsung pada saat proses pengasuhan anak, ini akan meningkatkan kemampuan sosial dan akademis anak itu. Kemampuan sosial di sini adalah kemampuan untuk bersosialisasi. Anak akan cenderung gampang bersosialisasi di lingkungan baru ketika dia memiliki hubungan yang baik dengan ayahnya, dan kemampuan akademis seorang anak yang dekat dengan ayahnya juga akan lebih baik dibanding anak yang tidak dekat dengan ayahnya. Kemudian kalau peran ibu dalam proses pengasuhan anak itu mempengaruhi kemampuan emosional seorang anak. Nah, langkah selanjutnya menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah memahami pentingnya membuat keputusan bersama terkait pengasuhan anak. Orang tua akan memikul beban yang sama dan merasa mendapat dukungan satu sama lain ketika kedua orang tua berdiskusi, membuat aturan dalam sebuah keluarga. Orang tua itu bisa membuat atau mengatur waktu untuk mendiskusikan aturan-aturan yang ada di rumah, aturan-aturan yang harus dipenuhi ataupun aturan yang harus dipatuhi, dan ketika dilanggar pasti ada juga konsekuensinya. Kedua orang tua membuat aturan bersama di rumah dengan melibatkan anak-anak mengenai peraturan-peraturan yang ada di rumah, dan ketika peraturan ini dilanggar pasti ada juga konsekuensi yang harus diterima. Nah, contohnya misalnya ketika seorang anak melanggar aturan jam pulang sekolah harus misalnya ditentukan harus jam 2, rupanya anak ini terlambat pulang dari jam 2. Nah, kedua orang tua juga harus memberikan konsekuensinya. Jangan misalnya hari ini dihukum, besoknya dibiarkan, besoknya dihukum. Nah, ini nggak konsisten namanya kan Pak, bukan? Nah, kalau ini dilakukan terus-menerus, ini akan cenderung membuat seorang anak itu nggak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kalau aturan itu sudah dibuat, ada baiknya harus ditepati. Dan ketika anak melakukan kesalahan, orang tua juga harus kompak. Jangan berbeda pendapat ketika memberikan konsekuensinya. Kemudian orang tua yang baik itu harus menghindari pertengkaran di hadapan anak.
orang tua yang lebih baik itu harus menghindari pertengkaran, betul ya emang ya. Seorang anak itu sebisa mungkin jangan sampai melihat orang tuanya berantem ataupun berkelahi. Kenapa? Karena ketika seorang anak melihat kedua orang tuanya berkelahi, ini akan membuat psikis anak itu akan terganggu, emosi anak itu juga akan terganggu, dia akan kepikiran. Ketika berada di sekolah pun dia akan konsentrasi dia belajar, karena dia hanya memikirkan kenapa sih orang tuaku berantem, kenapa orang tuaku sering marah-marah di rumah, apa sih salahku. Mungkin kadang pun anak itu akan merasa bahwa kedua orang tuanya itu berantem gara-gara kesalahannya. Nah, seorang anak juga sering melihat kedua orang tuanya berkelahi di hadapannya, ini juga akan bisa mengakibatkan seorang anak itu berperilaku kasar kepada orang lain, karena dia menganggap ketika aku berselisih paham dengan temanku, jalan satu-satunya adalah berkelahi, berantem, itu adalah solusi yang terbaik, karena dia sudah melihat kedua orang tuanya, ketika orang tuanya berselisih paham, solusinya adalah berantem. Ini adalah contoh yang tidak baik ya emang ya Inang. Nah, kemudian dampak negatif dari pertengkaran orang tua di hadapan anak juga akan mengakibatkan seorang anak menjadi agresif, tidak konsentrasi ketika belajar di rumah, kemudian tidak betah di rumah. Anak juga akan merasa nggak nyaman ketika berada di rumah, dia lebih senang berada di luar karena dia merasa lebih tenang berada di luar. Dia menganggap di rumah itu adalah sumber kegaduhan, sumber kemarahan, atau pokoknya dia nggak merasa tenang lah di rumahnya karena kedua orang tuanya sering berantem. Nah, ternyata udah selesai emang pembahasan kita pada hari ini. Ada yang ingin bertanya Ina, Ama? Ada Bu. Pas ya. Nah, sampai disinilah pembahasan kita pada kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari ini bisa diterapkan di rumahnya masing-masing ya Pak Bu. Ya Bu. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir di tempat ini. Semoga pelajaran ini bisa kita terapkan di rumah dan bisa memberikan dampak yang positif di tengah-tengah lingkungan keluarga kita. Terima kasih.